Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pareja. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan rukun dan syarat nikah. Rukun perkawinan. 1. Dua orang saling melakukan akad perkawinan, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adanya wali. 3. Adanya 2 orang saksi. 4. Dilakukan dengan syihat atau akad tertentu. Syihat atau akad yaitu perkataan dari pihak perempuan seperti kata wali. Tidak sah nikah kecuali dengan lafaz nikah. Syarat 2 mempelai ataupun syarat 2 mempunyai ialah 1. Syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syariat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama. Ialah 1. Calon suami beragama Islam. 2. Terang bahwa calon suami itu betul laki-laki. 3. Orangnya diketahui dan tertentu. 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. 5. Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. 6. Calon suami ridha atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. 7. Tidak sedang melakukan ihram. 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 9. Tidak sedang mempunyai istri. 4. Syarat calon pengantin perempuan. Syariat Islam menentukan beberapa syarat harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah 1. Suami beragama Islam. 2. Terang bahwa ia wanita bukan kunsah. 3. Wanita itu tertentu orangnya. 4. Halal bagi calon suami. 5. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 3. Syarat-syarat wali. Perkawinan dilangsungkan oleh pihak mempelai perempuan atau wakil dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang lelaki muslim, balik, berakal dan adil, artinya tidak wasi. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hanafi tidak bersyarat wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah balik dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh 2 saksi. Dengan Malik berpendapat wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali, tetapi hendaklah orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Islam. Orang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Adil.
yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Bapaknya. 2. Kakeknya. 3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, dan saudara laki-laki yang sebapak dengannya. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya. 7. Saudara bapak yang laki-laki atau paman dari pihak bapak. 8. Anak laki-laki paman dari pihak bapaknya. 9. Hakim. 4. Syarat-syarat saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang lelaki muslim balik, mengerti, paham dan akan maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali boleh juga saksi itu lelaki dan 2 orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh 2 orang buta atau 2 orang fasik atau tidak adil. Selanjutnya, orang tuli, orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat rukun perkawinan. Karena itu perkawinan atau akad nikah tanpa 2 orang saksi tidak sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Bersifat adil. Menurut Imam Hanafi, untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang adil. Jadi perkawinan yang disaksikan oleh 2 orang fasik hukumnya sah. Golongan Syafi'i berpendapat saksi itu harus orang yang adil, sebagaimana tersebut dalam hadis, tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Menurut mereka ini bila perkawinan disaksikan oleh 2 orang yang belum dikenal adil tidaknya, maka ada 2 pendapat. Tetapi menurut Syafi'i, kawin dengan saksi yang belum dikenal adil tidaknya hukumnya sah. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan. Bila mana pasangan terdiri dari lelaki dan perempuan muslim, apakah saksinya harus beragama Islam? Juga mereka berbeda pendapat jika yang laki-lakinya beragama Islam, apakah yang menjadi saksi boleh orang bukan Islam? Menurut Ahmad, Syafi'i, dan Muhammad bin Al-Hasan, perkawinannya tidak sah jika saksi-saksinya bukan Islam, karena yang kawin adalah orang Islam, sedang kesaksian bukan orang Islam terhadap orang Islam tidak dapat diterima. Tetapi Abu Hanifah dan Abi Yusuf berpendapat bila perkawinan itu di antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, maka kesaksian 2 orang ahli kitab boleh diterima, dan pendapat ini diikuti oleh undang-undang perkawinan Mesir. Baiklah, itu penjelasan dari saya syarat dan rukun nikah. Jika saya salah,
mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.